Jadi kita belajar sesuai kompetensi, sesuai dari SNMPTI, ya. Oh ya, nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan aja ya, tidak usah sungkan-sungkan, ya. Namanya belajar bersama, ya. Nah, di radiologi abdomen ya untuk kasus yang kompetensinya 4 itu artinya adik-adik bisa mendiagnosis secara mandiri, ya. Misalnya besok adik-adik kan sudah jadi dokter umum ya, sudah sumpah ya, amin ya. Terus jaga UGD. Ada pasien kecurigaan ileus, difoto polos abdomen. Adik-adik boleh mendiagnosis itu secara mandiri. Artinya apa? Tidak perlu di bawah supervisi. Itu artinya kompetensi 4. Ya. 4 itu apa? 4 itu hanya 2. Tenang, nggak banyak ya. Yang kompetensi mandiri untuk adik-adik, untuk mahasiswa dan dokter umum itu cuma ileus sama pneumoperitoneum. Jadi nggak banyak. Artinya kalau ada pasien dengan pneumoperitoneum pun harus bisa mendiagnosis secara mandiri, ya. Berarti adik-adik harus bisa mengenali gambarannya, ya. Gambaran, kalau saya kan dari radiologi, berarti gambaran radiologinya. Nah, maka dari itu adik-adik harus kuat untuk pemeriksaan fisik sama anamnesisnya, ya. Apakah ini sesuai dengan klinisnya atau tidak, ya. Kadang mungkin ronsennya adik-adik belum jelas sekali, tapi dari klinis sama anamnesis kok sudah jelas gitu. Bisa jadi seperti itu. Mungkin masih ileus yang awal. Jadi ketika di foto ronsen gambarannya belum khas. Itu bisa jadi seperti itu. Makanya adik-adik ketika di skill lab pemeriksaan abdomen juga harus bagus. Misalnya pemeriksaan kayak nyeri tekan lepas, depan muskuler, itu juga pemeriksaan abdomennya harus menguasai, ya, gitu ya. Jadi cukup 2, tidak banyak-banyak, cuma ileus sama pneumoperitoneum. Nah, terus untuk kelainan di abdomen lainnya, itu kan kita pernah mendengar appendicitis, radang usus buntu. Ada yang pernah kena mungkin? Ya, mungkin beberapa ada yang kena ya. Nah, appendicitis itu diagnosanya dengan USG atau appendikografi, selain anamnesis dan pemeriksaan fisik, ya. Nah, untuk appendicitis ini, untuk adik-adik itu kompetensinya cukup 2, ya. Jadi adik-adik di sini kalau untuk USG berarti cukup bisa menjelaskan ke pasien misalnya persiapan pemeriksaan akan USG. Misalnya pasien diminta puasa, itu aja. Jadi tidak perlu bisa untuk melakukan USG untuk mendiagnosis appendicitis atau appendikografi. Appendikografi itu adik-adik bisa menjelaskan ke pasien apa sih persiapan pemeriksaan kalau mau appendikografi. Itu cukup sebatas itu. Itu artinya kompetensinya 2. Ya, jadi lebih ke arah persiapan pemeriksaan, ya. Nah, yang 2 itu apa aja? 2 itu banyak, ya. Jadi appendicitis, cholelithiasis atau batu empedu. Terus cholecystitis atau radang empedu. Tumor kolon ya, tumor kolon, CA kolon ya, CA kolon itu kan banyak, itu juga cuma 2. Kalau CA kolon nanti diagnosisnya dengan CIL atau kolon in loop. Ya, terus ada colitis. Colitis ada yang tahu artinya? Colitis? Ya, radang kolon, betul. Sudah udah ya, Mbak. Kan udah mendekati EB berarti sudah agak belajar. Biasanya seperti itu, ya. Jadi di sini tidak usah ragu-ragu ya. Nanti kan salah juga tidak apa-apa, namanya juga belajar ya. Nah, ada juga namanya kelainan kongenital atau megakolon ya, Hirschsprung ya. Ini mungkin akan lebih jelas saat nanti ini apa blok yang anak-anak ya. Ya, ini jadi yang 2 banyak, yang 4 cukup 2 ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah ini ya. Menentukan permintaan jenis foto yang sesuai dengan klinis pasien. Artinya adalah adik-adik dalam menentukan permintaan pemeriksaan radiologi yang sesuai dengan klinis itu malah 4. Ya. Contoh kasusnya seperti ini, misalnya pasien datang di UGD, datang dengan keluhan, kalian periksa anamnesis dulu, anamnesis ternyata BAB-nya sudah 5 hari yang lalu, terus pasien itu tidak bisa kantor 3 hari, ya. Terus adik-adik kan periksa, pasiennya tahu diminta berbaring, ternyata ada pasiennya kembung, diperiksa pakai stetoskop. Terus dicek ada dam stefo. Terus istilahnya ada nyeri tekan lepas. Nah, kalau seperti ini kita kan harus memikirkan, ini kan kelainannya di abdomen. Cuma di abdomen kan ada 2, gastrointestinal atau urinaria. Kalau dari deskripsi tadi kira-kira ke arah mana?
Gastrointestinal atau urinaria? Gastrointestinal, ya betul. Jadi arahnya kemana? Batu empedu, atau mungkin radang empedu, atau pankreatitis, atau apa? Tidak bisa BAB, terus perutnya kembung. Ke arah? Pasti sudah kok, pas kemarin bedah mungkin tidak ada. Ke arah mana? Kalau kayak Demstefung, nyeri tekan lepas, ke arah ileus ya. Ya, jadi ileus itu artinya gangguan jalannya makanan di usus. Nah, untuk hal seperti ini itu berarti kan adik-adik harus menentukan pemeriksaan radiologi yang sesuai untuk ileus ya. Pemeriksaannya apa? Jawabannya adalah abdomen 3 posisi ya, bukan dengan USG. Ya, jadi istilahnya adik-adik dalam menentukan pemeriksaan radiologi yang sesuai dengan klinis ileus itu adalah abdomen 3 posisi. Itu kompetensinya 4 ya. Jadi harus bisa nanti kan adik-adik itu membuat surat pengantar ke radiologi untuk pasien ini diminta untuk foto abdomen 3 posisi kayak gitu, bukan dengan USG ya. Terus misalnya pasien datang ke UGD laki-laki 50 tahun dengan nyeri pinggang kiri, terus adik-adik periksa, ada anamnesis dulu ya, dia nyerinya kayak kolik gitu, nyerinya mendadak, terus ada rasanya pengen perutnya jadi mual muntah. Terus adik-adik periksa ada nyeri ketok costovertebra. Terus adik-adik meminta melakukan pemeriksaan urinalisis, ternyata ada hematuri. Nah, seperti ini arahnya kemana? Gastrointestinal atau urinarius? Ya, urinarius. Berarti kan arahnya kemungkinan kita kan harus berpikir ya, jadi dokter harus berpikir, oh ini kemungkinannya kalau nggak ISK ya BSK. Nah, kalau seperti ini, kira-kira pemeriksaan radiologi abdomen yang sesuai apa? Kan adik-adik pengen mendiagnosis toh, pengen penegakan diagnosis. Lah, kalau seperti ini malah dengan USG. Ya. Tapi kalau kasus ileus tadi itu malah abdomen 3 posisi. Ya. Walaupun memang USG itu lebih canggih ya. Kalau untuk biayanya lebih mahal USG, tapi kita harus ingat bahwa tidak semua pemeriksaan radiologi yang lebih mahal, lebih canggih itu sensitif untuk melihat kelainan yang akan kita cari. Ya. Karena masing-masing pemeriksaan itu memiliki sensitivitas sendiri-sendiri terhadap suatu kelainan, ya. Jadi bukan serta-merta, oh di rumah sakit ini lagi baru nih MRI-nya, terus kita lakukan MRI semua, kan juga enggak, ya. Itu namanya mayoke, ya. Biar rumah sakitnya nggak rugi. Tapi kan nggak boleh seperti itu, ya. Jadi walaupun MRI-nya baru, nggak semuanya terus di MRI, ya. Jadi tergantung dari klinis pasien, dan itu sesuai dengan ini ya, itu kan sesuai dengan janji dokter ya, bahwa harus melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan klinisnya, tidak boleh mengada-ngada, ya, tidak boleh di luar track. Nah, misalnya ileus ya abdomen 3 posisi, walaupun USG itu lebih mahal, tapi yang lebih sensitif untuk melihat ada tidaknya ileus itu abdomen 3 posisi. Gitu. Sampai sini jelas? Nah, lanjut ya, ini bisa dibaca sendiri. Nah, terus ini, jadi lebih ke arah ya Mbak, adik-adik bisa memberikan kesan gambaran radiologi kasus akut abdomen. Ya, abdomen akut, terus adik-adik bisa membaca ini ileus atau tidak. Ini ya. Terus kadang kita bisa melihat pembesaran organ, misalnya hepatomegali. Tapi kita harus kembalikan, kalau hepatomegalinya masih ringan, itu tidak bisa terlihat dari foto polos abdomen. Ya, tergantung ya. Tapi misalnya hepatomegalinya udah gede sekali, ada tumor abdomen solid yang besar sekali ya bisa kelihatan dari foto ronsen. Ya. Nah, ini untuk yang TIK-nya. Jadi adik-adik harus bisa mendiagnosis pneumoperitoneum. Kenapa? Karena ini kasus kegawatan, akan segera dilakukan pembedahan. Betul gitu ya. Terus ileus. Ileus itu adik-adik harus bisa menentukan ini tuh letak apa? Ini tuh sumbatan, obstruksi atau ini paralitik. Ya. Hubungannya apa? Kalau obstruksi itu nanti arahnya ke pembedahan, walaupun tidak semuanya ya. Tapi kalau paralitik, karena paralitik itu sifatnya lebih ke gangguan persarafan, itu lebih ke arah konservatif. Artinya apa? Pasiennya tidak dilakukan pembedahan. Ya. Bayangan aja pasien itu keluarga kita, kan kasihan ya, dibilang ileus obstruksi nanti arahnya dibedah, kan kasihan. Padahal sebetulnya cukup dengan pemberian elektrolit, misalnya kayak gitu, ya. Jadi kita harus bisa membayangkan seolah-olah pasien itu adalah keluarga kita sendiri. Jadi kita punya
rasa ini ya, rasa istilahnya benar-benar mendiagnosis dengan hati-hati ya. Nah, ketika adik-adik sudah menentukan ilus obstruksi, kita harus bisa menentukan apakah ini letak tinggi atau letak rendah. Dikatakan letak tinggi apabila sumbatannya di usus halus. Dikatakan letak rendah kalau sumbatannya di usus besar. Artinya gimana? Misalnya CA kolon ya. CA kolon itu kalau sudah besar CA-nya, tumornya, dia akan menyebabkan ileus. Karena dia menyebabkan gangguan jalannya makanan di usus. Ya. Kalau CA kolon ya berarti masuknya ileus obstruksi letak rendah. Ya. Tapi misalnya CA-nya di usus halus, ya berarti namanya ileus obstruksi letak tinggi. Ya. Jadi ini penentuannya berdasarkan letak patologinya. Kalau selama masih di usus halus dikatakan letak tinggi. Tapi kalau kelainan patologinya di distal dari usus halus berarti masuk letak rendah. Gitu ya. Terus nanti ada appendicitis, ada colitis, ada CA kolon. Nah, pemeriksaan radiologi untuk abdomen itu banyak ya. Kita mulai dari yang paling sederhana. Konvensional, artinya konvensional adalah pemeriksaan radiologi dengan memanfaatkan sinar X ya. Adik-adik dulu mungkin pas masuk UMY kan ada ini ya, ada MCU ya, di AMC, betul ya. Nah, itu adik-adik memanfaatkan sinar X untuk melihat foto ronsen paru-paru dan jantung. Nah, ini sama seperti itu, tetapi yang difoto adalah perutnya, ya. Namanya foto polos abdomen. Beda enggak dengan BNO? Beda. Kalau BNO itu lebih ke arah kita mau melihat kelainan di traktus urinarius. Jadi bedanya adalah dari segi persiapannya. Kalau foto polos abdomen, pasien datang ke UGD langsung difoto perutnya. Itu foto polos abdomen. Tidak ada persiapan khusus pasien harus minum obat apa atau minum pencahar, tidak ada. Tapi kalau BNO itu kan singkatan dari blast near oversea. Jadi sudah ada kecurigaan bahwa kelainannya di urinarius, maka BNO ini akan dilanjutkan dengan IVP. Gitu. Jadi kalau BNO IVP itu nggak bisa pasien datang dari UGD terus di BNO nggak bisa. Ya, kenapa? Karena harus ada persiapannya dulu. Pasien diminta puasa, pasien diminta minum obat pencahar supaya apa? Supaya tidak banyak feses di perutnya, sehingga kita untuk melihat ginjal sama ureternya akan lebih jelas. Kenapa? Karena kalau BNO itu kita sudah hampir yakin bahwa kelainannya di traktus urinarius. Tapi kalau plain abdomen, foto polos abdomen itu kelainannya masih superficial, masih luas. Bisa di gastrointestinal, bisa di traktus urinarius. Terus ada abdomen 3 posisi. Nah, abdomen 3 posisi itu adalah foto abdomen tapi di pasien diposisikan sebanyak 3 posisi. Terus pemeriksaan abdomen dengan kontras ya. Adik-adik tahu kontras? Ya, jadi ada media. Jadi namanya media biasanya itu dari zatnya yodium ya. Diminumkan ke pasien, terus difoto. Kenapa? Karena kita mau lihat aliran yodiumnya itu. Ya, bisa yodium, bisa barium ya. Karena kalau tidak pakai kontras tidak akan terlihat letak sumbatannya. Gitu. Ya, letak sumbatan atau letak peradangannya. Ya, pemeriksaan abdomen dengan kontras itu apa aja? Mulai dari OMD. OMD itu nama lainnya adalah barium mil. Ya, jadi esophagus mah duodenum. Ini fokus untuk melihat ada tidaknya kelainan di esophagus, gaster, dan duodenum. Ini. Jadi misalnya kamu punya pasien mau kemungkinan stenosis esophagus atau kemungkinan CA esophagus, bisa dilakukan pemeriksaan ini, OMD. Ya, atau mungkin kalau esophagus pernah dengar esofagografi? Itu sama, itu pemeriksaan dengan kontras. Jadi pasiennya minum kontras lalu difoto. Yang difoto apa? Fokus ke esofagusnya. Itu esofagografi. Nah, OMD nama lainnya adalah barium mil. Artinya apa? Barium yang kita makan. Nek barium follow through sama, kita pakai barium juga, tapi kita fokus ke usus halus. Ya. Usus halus itu panjang ya, berkelok-kelok. Nah, kita mau melihat misalnya ada tidaknya kelainan di usus halus. Selanjutnya ada namanya BNO-IVP ya. Jadi BNO-IVP seperti yang tadi sudah saya sampaikan lebih ke arah mau melihat kelainan di traktus urinarius ya. Karena singkatannya intravenous pyelography. Ya, ini juga pakai sinar X.
Tapi nanti pasiennya disuntikkan kontras ke intravena. Kontrasnya tidak diminum, tapi masuk intravena. Terus ada lagi namanya colon in loop. Nah ini hati-hati, kalau colon in loop nama lainnya adalah barium enema. Jadi bariumnya itu atau kontras bariumnya ini dimasukkan lewat rektum. Masuk pakai kateter, masukkan lewat rektum. Lalu kita fokus melihat kolon. Pertanyaannya bisa nggak cil ini untuk melihat usus halus? Nggak bisa. Karena kita sebatas sampai kolon, sampai sekum. Ya. Terus ada namanya apendikogram. Nah, apendikogram itu kontrasnya masuk mana kira-kira? Ini fokus mau melihat apendik. Mungkin ada yang sudah tahu? Yang apendikogram diminum, ya. Pasien minum kontras dari rumah, lalu 6 sampai 8 jam pasien datang ke rumah sakit untuk difoto. Jadi ini fokus untuk melihat apendiknya, ya. Lanjut USG abdomen sering kita lihat ya, mungkin ada sering lihat. Terus CT scan abdomen sama MRI. Lanjut, nah ini penting untuk dokter ya, bahwa adik-adik mengusulkan pemeriksaan radiologi yang sesuai dengan klinis pasien itu harus sesuai indikasinya. Kayak tadi misalnya, kecurigaan ileus, jangan di USG, tapi dengan abdomen 3 posisi. Misalnya tadi ada kemungkinan BSK, batu saluran kemih ya, bisa kita minta USG urologi, ya, untuk melihat benar nggak sih ada batu ginjal gitu. Jangan sampai pasiennya ileus kok malah dilakukan MRI abdomen, ya itu kurang tepat, ya. Gitu ya. Jadi istilahnya harus sesuai dengan indikasi pasien, ya. Terus sesuai dengan keadaan umum penderita. Untuk foto abdomen 3 posisi, nanti ada posisi pasien diminta miring ke kiri. Tapi misalnya pasiennya kemungkinan misalnya pasiennya ada patah tulang misalnya, atau mungkin ada pasang pen, jadi dia nggak bisa miring ke kiri ya, berarti tidak usah dipaksakan, ya. Karena kadang ada posisi tertentu yang mungkin pasiennya jadi ini masih kesakitan, misalnya gitu, ya. Terus harus mempertimbangkan ada tidaknya fasilitas di suatu rumah sakit, ya. Misalnya pasien misalnya USG abdomen ya, membutuhkan sebetulnya USG abdomen. Tapi misalnya tidak ada ya berarti kita bisa mulai dengan plain abdomen dulu. Nanti dilihat hasilnya, baru kalau kemungkinan perlu dirujuk, baru kita rujuk. Ya. Nah, untuk plain abdomen, informasi apa saja yang bisa kita ambil? Ya, pertama adalah ada tidaknya perforasi usus atau perforasi gaster. Ya. Terus ada tidaknya ileus atau obstruksi. Terus ada letak, kita bisa melihat letak ujung NGT. Ya. Apakah kalau adik-adik masang NGT kemarin di skelet letaknya harus di mana ujungnya? Di mana? Gaster ya. Kalian bisa meriksa dengan stetoskop atau dengan foto ronsen. Kalau di foto ronsen pun akan kelihatan, betul nggak sih ujung gaster itu, ujung NGT di gaster, nanti akan kelihatan. Terus kita juga bisa melihat tadi ya, pembesaran organ. Misalnya ada hepatomegali yang udah lebih dari 20 cm itu akan terlihat dari foto plain abdomen. Tapi misalnya pembesaran organnya baru 15 cm ya tidak kelihatan. Ya. Kelihatannya dengan apa? Lebih sensitif dengan USG. Nah, ini plain abdomen itu ada plus minusnya. Plusnya apa? Harganya relatif murah, terus dia bisa difoto dengan mesin X-ray yang portable. Portable itu artinya apa? Bisa dibawa kemana-mana, mobile. Ya, zaman sekarang kan serba mobile ya. Ya, mesin X-ray nggak mau kalah. Ya, artinya apa? Misalnya adik-adik punya pasien di ICU, post operasi, post op SC, 2 hari kemudian kok pasiennya nggak bisa kentut, belum kentut ya, sampai sejak SC sampai 2 hari kemudian kok belum kentut, perutnya tambah kembung. Nah, kalau pasien di ICU seperti itu kan kasihan ya, tidak tidak, karena biasanya radiologi di lantai 1. Radiologi itu biasanya di belakang UGD, ya biar gampang aksesnya. Nah, kalau seperti ini kita nggak usah minta pasiennya datang dari ICU lantai 4 ke lantai 1, ya. Karena biasanya pasien ICU kan kondisinya jelek ya, ada yang pakai ventilator dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan pesawat Sinar X yang mobile. Jadi pesawat Sinar X-nya itu nggak ditanam di tanah, tapi kita bisa dorong, ya. Nanti besok mungkin kalau pas koas bisa lihat langsung ya pesawat Sinar X yang mobile itu seperti apa. Jadi dia lebih ringan dan dia bisa didorong ke ruang manapun.
Ya, jadi kita lakukan fotonya di mana? Di ICU, bukan kita minta pasiennya datang ke lantai 1 radiologi. Ya, itu artinya portable. Dan artinya overview. Overview itu artinya apa? Dalam satu tampilan foto perut itu bisa kita melihat mulai dari diafragma sampai pelvis dalam satu lapang pandang. Kalau USG bedanya, USG itu lebih detail tapi kecil-kecil. Tapi kalau foto plan abdomen kita bisa melihat secara keseluruhan dalam satu lapang pandang, satu tampilan gambar. Ya. Nah, nek plan abdomen kalau kekurangannya apa? Tetap ada. Kurang sensitif ya, itu sangat bervariasi. Apalagi kita lihat ileus itu 1000 wajah ya. Kadang nek pasiennya gemuk sekali itu nanti gambarannya kurang jelas. Kenapa? Karena gambaran ronsennya akan cenderung lebih putih. Terus selanjutnya apa? Gambaran radiologi itu bervariasi ya. Jadi istilahnya ileus pun ada ada severity-nya. Ada yang misalnya ileusnya masih ringan sekali, kadang hampir seperti normal ya. Terus yang ketiga adalah perbedaan densitas soft tissue yang terbatas ya. Karena kadang memang nek pasiennya kurus banget atau gemuk banget nanti gambarnya akan membuat kita bisa misdiagnosis ya. Jadi hati-hati. Terus tetap ada risiko radiasi yang diterima oleh pasien. Makanya pasien-pasien ibu hamil pernah nggak difoto plan abdomen? Nggak ada, karena ada risiko radiasi yang diterima oleh ibu hamil. Kan nanti sifatnya teratogenik ke bayinya ya. Makanya pasien-pasien ibu hamil itu dilakukannya apa? USG ya. Karena USG itu tidak radiasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, foto abdomen 3 posisi. Posisinya apa aja? Supine. Supine itu berarti telentang. Pasien tiduran di meja pemeriksaan seperti ini, filmnya di belakang punggungnya, di belakang perutnya gini. Terus sinarnya dari arah depan seperti ini ya. Ini namanya supine. Terus posisi yang kedua adalah RLD atau LLD. RLD singkatan dari right lateral decubitus. LLD singkatan dari apa? Left lateral decubitus. Ini gambar dari LLD. Jadi artinya apa? Anggota tubuh bagian kiri nempel ke meja pemeriksaan. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Pasiennya miring, yang kiri nempel ke meja. Yang atas itu apa? Hepar, itu di atas seperti ini. Filmnya di belakang punggung, di belakang perut. Foto dari mana? Foto di arah depan sini. Fotonya horizontal. Ini LLD. Tetapi misalnya pasiennya tidak bisa LLD, bisa kita akali dengan RLD. Ya. Cuma nanti untuk melihat ada tidaknya pneumoperitoneum itu akan lebih sensitif dengan LLD. Ya. Kenapa? Pneumoperitoneum itu gambarannya luzen atau putih atau opak? Pneumoperitoneum, artinya pneumo itu berarti udara. Udara gambarannya apa? Siapa yang jawab luzen? Oh, cuma 3? Ya, itu enggak ada, itu garuk-garuk. Cuma 2? 3. Yang lainnya? Enggak salah, enggak apa-apa. Luzen. Yang opak siapa? Ya, ada yang opak? Ya, adik-adik perlu mengingat kembali waktu dulu semester 2 mungkin ya. Blok 2 itu kan ada pemeriksaan radiologi awal. Itu bicara tentang 5 densitas dasar radiografi. Ya, jadi kalau pneumoperitoneum betul ya, dia lusen. Jadi ibaratnya ada udara bebas di perut. Baik dia udaranya dari gaster atau dari usus halus atau usus besar. Jadi kalau kita mau melihat pneumoperitoneum, kita lihat gambaran lusen, tapi yang ekstralumen. Ibaratnya itu kan kebocoran organ berongga. Kita cuma lihat udara bebasnya, ya. Nah, lusen ini kalau misalnya seperti ini ya, di foto gini, hepar itu kan putih ya. Kalau misalnya ada udara bebas, kita harus ingat udara itu kan mengisi tempat yang paling tinggi, sesuai dengan posisi pasien. Kalau pasiennya LLD, yang tinggi kan anggota tubuh bagian kanan. Nah, bagian kanan ini kan opak. Ya, jadi kalau ada udara bebas akan terlihat kontrasnya antara hitam sekali dengan yang putih. Putihnya dari mana? Dari hepar. Ya. Terus sama setengah duduk. Setengah duduk itu artinya pasiennya duduk istilahnya kayak semi polar ya. Jadi setengah berbaring, itu namanya setengah duduk, ya. Nah, ini untuk foto plan abdomen, ya. Kita bisa melihat apa saja. Pertama adalah preperitoneal fat. Preperitoneal fat itu apa ini?
Jadi lemak yang membungkus peritoneum. Gambarannya yang agak hitam nih loh, kelihatan enggak? Nah, ini ya. Terus kita bisa melihat psoas lain. Adik-adik ingat anatominya muskulus psoas? Gambarannya seperti huruf A. Jadi ini ya. Nah, walaupun muskulus psoas itu tidak semuanya kelihatan. Tergantung apa? Tergantung ada tidaknya udara di usus. Kalau udaranya banyak, fesesnya banyak di seseorang, maka dia akan menutupi psoas lainnya. Jadi sebetulnya ini tidak terlalu sensitif ya. Terus kontur kedua ginjal. Ginjal kemarin bentuknya apa? Seperti apa? Kacang ya. Jadi dia konturnya kadang bisa kelihatan. Nah ini, pasien ini nggak kelihatan. Ini contoh foto yang lain ya, ini kelihatan tapi yang bawahnya. Ya. Yang kanan kelihatan nggak? Enggak. Tapi kalau yang kanan nggak kelihatan, kita nggak boleh buru-buru menentukan ini suatu kelainan. Ya. Karena apa? Ternyata ini ketutup sama udara di usus nih. Udara kan lusen nih, ini udara. Terus yang kayak opak-opak ini adalah feses di kolon ascending. Ya. Terus lihat apa lagi? Distribusi udara. Distribusi udara itu merata atau tidak? Ya. Terus kita bisa melihat skeletalnya. Kita bisa melihat tulang os ilium di sini. Ya. Ini yang namanya overview ya. Jadi dalam satu tampilan foto kita bisa melihat mulai dari hepar atau di bawah diafragma sampai ke pelvis. Ya. Nah, adik-adik nggak boleh mengatakan sesuatu itu tidak normal sebelum tahu normalnya dulu. Ya. Kasihan pasiennya, ini dibilang nggak normal semua, padahal normal ya. Nah, ini contoh yang normal seperti ini. Kolon ascendent, transversum, descendent ya. Kolon ascendent ini dikatakan lebih banyak fesesnya, ya tidak apa-apa. Ya. Terus ini apa nih? Ini udara. Udara di mana? Udara di usus. Jadi di sini gambaran seperti ini adalah gambaran yang normal. Ya. Usus itu lebih ke arah, usus halus lebih ke arah tengah. Ya, lokasinya. Kalau kolon itu di pinggir-pinggirnya kayak bingkai. Kolon ascendent, transversum, descendent. Nah ini dua pasien yang berbeda. Ini juga normal. Ini apa gambarannya? Ini opak-opak ini adalah feses. Ya. Kalau fotonya ada fesesnya kan juga normal-normal aja. Ya. Asal dia tidak ada dilatasi usus. Ya. Nah. Jadi dari foto abdomen apa yang kita bisa nilai? Kita bisa melihat bentuk kafum abdomennya, ada distensi atau tidak. Terus kita bisa lihat pre-peritoneal fat line-nya, psoas line, renal outline. Renal outline itu tadi ya, kontur kedua ginjal, itu renal outline. Terus distribusi udara usus. Jadi dia merata atau tidak, atau terkumpul ke satu arah. Misalnya ada massa besar sekali di daerah hipokondriaka kiri, dia itu bisa mendesak usus ke kontralateralnya. Itu yang namanya distribusi. Terus kelainannya. Ini mudah ya sebetulnya ya. Kalau kalian menemukan gambaran opak atau putih, kalian harus bisa memikirkan bahwa ini tuh batu, bisa jadi batu ginjal. Atau mungkin kalsifikasi organ, atau pembesaran organ, atau massa. Jadi kemungkinannya cuma 4 ini. Tapi atau satu lagi, maaf, cairan ya. Cairan perut namanya asites ya. Gambarannya juga akan putih. Kalau kemarin di USG kita belajar cairan itu gambarannya hitam ya di sana ya. Anekoik. Tapi kalau di foto ronsen kita pakainya opak. Opak itu berarti putih ya. Cairan. Jadi putih itu kemungkinannya 5 ini ya. Nah, kalau lusen lebih mudah lagi. Lusen itu pasti udara. Cuma kita harus bisa membedakan udaranya ini di dalam usus atau di luar usus. Kalau udaranya di luar usus, berarti itu adalah suatu kelainan. Berarti kan ada kebocoran. Ya. Terus kita juga bisa menilai penilaian sistema tulangnya. Ya. Nah, ini tadi ya, abdomen untuk memudahkan kalau usus halus itu normalnya di tengah, di sentral. Tapi kalau di pinggir-pinggir kayak bingkai itu kolon di pinggir. Ya. Nah, ini kita baru mulai yang patologi. GIT ya, dewasa. Jadi kita penggolongannya berdasarkan apa? Penyebab dan lokasi. Kalau penyebab itu dibagi 2. Ini ileusnya mekanik atau paralitik. Kalau mekanik berarti ada suatu gangguan mekanik, misalnya apa? Tumor.
Misalnya paling sering tuh tumor kolon, ya. Karena ada tumor kolon, seorang pasien jadi tidak bisa BAB. Atau mungkin makanya hati-hati kalau ada pasien datang dengan BAB-nya kok kayak keras gitu ya, susah BAB, nggak setiap hari bisa BAB. Atau mungkin malah kebalikannya, pasiennya tuh diare terus. Ya, itu hati-hati. Jadi CA kolon itu bisa menimbulkan gejalanya, keluhannya itu bisa diare terus-menerus atau malah susah BAB. Nah, ini namanya masuk ke ileus mekanik atau volvulus. Volvulus itu artinya ususnya muntir, ya, muntir. Jadi paling sering volvulus sigmoid, ya. Ini juga penyebab ileus mekanik. Yang lainnya apa? Ileus paralitik. Paralitik itu artinya apa? Gangguan neurogenik. Misalnya pasiennya sudah simbah-simbah, datang ke UGD, diperiksa perutnya kembung sekali. Ternyata apa? Dicek elektrolitnya, ternyata pasiennya apa? Hipokalemia. Jadi karena gangguan elektrolit menyebabkan usus itu tidak bisa kontraksi, itu juga bisa. Otomatis pasiennya tidak bisa BAB, tapi tidak bisa BAB-nya karena gangguan peristaltik, gangguan neurogeniknya, ya, bukan gangguan dari sumbatan. Ya. Terus berdasarkan lokasi, seperti yang tadi saya sampaikan dibagi dua, SBO atau LBO. Kalau SBO itu berarti obstruksi usus halus. Istilahnya sama dengan ileus letak tinggi. Kalau LBO sama dengan ileus letak rendah, ya. Itu sama. Nah, ini patofisiologi dari ileus. Mungkin kemarin pas bagian bedah sudah diterangkan jelas ya. Yang pasti karena adanya sumbatan sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intralumen usus. Tekanan intralumen akan distensi ya. Dia akan menekan pembuluh darah di dinding usus. Pembuluh darah dinding usus kan ada arteri, ada vena, ada pembuluh limfe. Sehingga kalau menekan memang di arterinya banyak, lama-lama resikonya apa? Gangren. Karena aliran yang menuju ke usus tidak lancar. Sehingga resikonya apa? Perforasi. Kalau ada gangren, lama-lama kan dia bisa pecah tuh, karena dindingnya semakin tipis. Dia ada perforasi. Perforasi berarti terjadi namanya pneumoperitonium. Walaupun tidak semua ileus menyebabkan pneumoperitonium. Maksudnya tidak semua ileus berlanjut ke pneumoperitonium. Ya. Nah, ini ileus. Jadi ileus itu gampangnya adalah gangguan jalannya makanan di usus. Nah, ileus mekanik, penyebab tersering ileus mekanik ternyata adalah adesi. Ya, bukan tumor. Adesi itu gampangannya ususnya lengket. Paling sering ketika pasien post-op, ya. Misalnya post-op APP. Ternyata 2 tahun kemudian ileus. Ileusnya paling mungkin ya kenapa? Adesi, karena biasanya ada jaringan sikatrik ya atau skar di ususnya. Terus ada hernia, invaginasi atau massa intralumen usus. Jadi yang dikatakan ileus mekanik itu bisa masanya di intralumen usus atau masanya ekstralumen usus yang menekan usus. Contohnya apa? Pasien mungkin CA ovarii ya, CA ovarium, CA indung telur. Dia menekan kolon, jadi tidak bisa BAB. Itu masuk ke ileus, walaupun kelainannya di ekstralumen usus, ya. Paham ya? Jadi yang dikatakan ileus bukan cuma CA kolon, tapi bisa juga CA di luar lumen usus, misalnya CA ovarii yang menekan kolon. Sehingga pasiennya mungkin tidak bisa BAB. Jadi memang pasien tidak bisa BAB itu kemungkinannya banyak. Mungkin ada tumornya, mungkin tumor intralumen usus, atau bisa juga tumor di luar lumen usus. Nah, ini yang obstruksi usus halus ya. Gampangannya, karena dia letak sumbatannya tinggi, otomatis kelainannya lebih ke muntah. Muntahnya akan lebih progresif dibanding yang tidak. Gampangannya ini, airfoot levelnya pendek-pendek. Tahu artinya airfoot level? Jadi level itu artinya batas antara air itu udara, foot itu cairan. Jadi batas antara udara dengan cairan itu pendek-pendek. Ya, kenapa? Karena kita mengikuti diameter normal dari usus halus ya. Usus halus kalau dikatakan ileus itu bila diameternya lebih dari 3 cm. Kalau usus besar seperti kolon ascendens, transversum, descendens dikatakan ileus bila diameternya lebih dari 6. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ileus itu harus punya batasan, nggak boleh subjektif. Oh ini ileus, gitu. Nggak boleh ya. Jadi semuanya ada ukurannya. Gimana kita bisa mengukurnya? Dari pesawat ronsennya, ya. Karena kan kita nggak boleh langsung oh ini ileus gitu, padahal diukur enggak, gitu ya. Nah, kalau obstruksi usus halus, karena usus halus itu kan memang dia lebih kecil, maka kita akan melihat airfoot level yang pendek-pendek.
Nah, ini contoh ya. Ini supine, ini setengah duduk, ini LLD. Ya. Supine kita lihat di sini banyak udaranya toh. Dan ini dilatasi. Ini kalau diukur lebih dari 3 cm. Terus ini yang namanya air foot level. Jadi yang hitam ini kan udara. Yang putih-putih ini adalah cairan. Kenapa kok bisa terbentuk air foot level? Karena pasien, jadi usus normalnya kan tetap sekresi cairan. Sementara di sini ada gangguan jalannya makanan di usus. Jadi ada, meskipun ada sumbatan, tapi kan usus itu kan tetap mensekresi cairan. Sehingga lama-lama akan terjadi banyak cairan seperti ini. Sehingga terbentuk yang namanya air foot level. Nah, kalau air foot levelnya pendek-pendek seperti ini berarti lebih ke SBO. Dari itu bisa, yang kedua kita bisa melihat dari anatominya. Ya. Kalau ini adalah anatomi dari usus halus. Yang namanya apa? Lekukannya valvula conifentes. Nanti bisa dibuka ya di Sobota ya. Nih, anak zaman sekarang masih buka Sobota nggak? Masih, udah berupa ini ya, file. Nek file malah bisa buat dibawa kemana-mana, lebih ngotok lagi toh. Nek dulu kan harus bawa berat toh, paling enggak berapa 2 buku. Nek sekarang kan malah lebih ngano, bisa dimasukin tablet ya. Jadi mestinya lebih canggih, lebih ngano ya, lebih di luar kepala. Yang di luar kepala tuh lebih ingat apa malah nggak ingat? Hah? Ya harapannya lebih ingat ya, karena kan mau ada kesulitan dikit langsung lihat tabletnya, gampang kan? Nah dulu harus buka ini dulu atlas, padahal atlasnya ada aja alasannya ketinggalan di mana kayak ketinggalan berat kayak gitu. Nah sekarang kan pakai HP juga bisa, ya asal makanya adik-adik itu harus sering membuka, ya harus sering membaca, ya apalagi nek kedokteran harus kuat anatominya, ya. Nah nanti bisa dibuka ya, ini namanya valvula conifentes. Kalau valvula conifentes terlihat banyak seperti ini berarti usus halus. Berarti ini bukan LBO, tapi ini SBO. Ini juga kita lihat nih, di LLD. LLD ini ada hepar ya. Nah, ini banyak air foot levelnya. Jadi batas, lihat tuh ada batasan hitam sama putih, banyak. Itu berarti air foot level. Nah, kalau ada udara bebas, udara itu kan lusen, dia akan menempati tempat yang paling tinggi di sini. Tapi kan di sini tidak ada. Ya, berarti ini hanya SBO, tetapi tidak ada pneumoperitoneum. Nah, dari foto polos seperti ini, kita hanya bisa bilang ini SBO, tetapi tidak bisa bilang penyebabnya apa. Oh, misalnya ada tumor nih, kita nggak bisa menentukan dari foto abdomen 3 posisi. Nanti ketahuannya setelah dilakukan operasi. Ya. Nah, ini LBO. Kalau LBO itu berarti air flow levelnya panjang-panjang. Nih ya, coba dilihat di sini. Ini sama seperti tadi ya. Jadi ini mulai supine. Ini supine, ini setengah duduk, ini LLD. Nah, beda nggak bentuknya nih? Kalau ini namanya Inkisura haustra. Masih ingat mungkin? Mestinya dari sekian banyak orang ini ada yang ingat ya. Jadi yang namanya, kalau valvula conifentes itu dia lekukannya sampai kontralateralnya, kayak koin. Tapi kalau Inkisura haustra dia lebih gemuk-gemuk ya Mbak. Jadi lekukannya cuma sampai sepertiganya atau seperempatnya aja. Bisa diikuti? Artinya apa? Kalau ini Inkisura haustra berarti ini kolon, bukan usus halus. Ya, kita lihat di sini kolon ascendent transversumnya lebar. Sehingga Inkisura haustranya kelihatan, ya. Terus lihat nih, udara di kolon descendent ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti ini sumbatannya di kolon descendent sampai ke bawah, ya. Ini sudah nggak ada udaranya. Terus lihat nih, air foot levelnya apa? Panjang-panjang. Kenapa kok panjang? Karena mengikuti diameter dari kolon yang memang normalnya lebih lebar dibanding usus halus. Beda sama yang tadi, beda nggak ya? Beda? Bukan beda slide-nya ya, beda gambarnya. Nek beda slide-nya jelas ya. Ini pendek-pendek toh? Ya. Sebenarnya ini ngano aja sih, nek banyak-banyak baca foto langsung bisa. Tapi kan ini istilahnya kita belajar. Ya, ini levelnya panjang, ya. Ternyata setelah di biopsi, ternyata setelah dioperasi itu memang dia kanker rektum. Berarti kan ini LBO, large bowel obstruction.
Nah, yang agak susah ini ilus paralitik ya, karena ini memang agak-agak istilahnya setengah-setengah. Ini supine, ini setengah duduk, ini LLD. Di sini ada dilatasi seluruh usus nih, usus halus dilatasi, usus besar dilatasi. Cara mudahnya adalah kita harus cross check klinis pasiennya, sama kita harus lihat ininya. Kalau ilus paralitik itu effort levelnya tidak terlalu banyak, karena dia gampangannya bukan obstruksi, jadi otomatis tidak terlalu menteng-menteng. Tawatnya menteng-menteng enggak? Kalau orang Jawa biasanya tahu. Menteng-menteng tuh ngano, apa ya? Nah, dia tahu ya. Apa Mbak menteng-menteng? Menteng ya kayak tegang, kayak ya, over apa ya? Ya kayak tegang. Jadi tapi bukan tegang mau ujian ya. Tegangnya tuh ngano, ibaratnya kamu isi balon itu diisi dengan air sampai balonnya mau pecah. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi kamu ngisi balon udara, balon yang buat ulang tahun itu diisi dengan air sampai mau pecah. Nah, itu mentang-mentang. Gampangannya ilus paralitik itu tidak mentang-mentang Mbak, tapi dia dilatasi. Beda nggak dengan ini? Kalau ini kan ada mentang-mentangnya, ada distensinya kan? Beda ya. Kalau ini seperti tidak ada tahanan, tapi dia dilatasi. Berarti ini ilus paralitik. Ya. Ilus paralitik itu sering pada pasien gangguan elektrolit atau pada pasien post operasi, mungkin masih dalam pengaruh anestesi. Ya, atau pasien histeria, pasien histeris misalnya kadang ada ya pasien histeris itu di foto juga ilusnya paralitik karena dia lebih ke arah gangguan neurologik aja. Kalau seperti ini apa ya dioperasi kan ya nggak tahu pasien. Kalau seperti ini ya cuma konservatif aja, ya. Nah ini khas gambaran volvulus ya. Volvulus itu artinya ususnya muntir. Ini kolon sigmoid. Kolon sigmoid itu letaknya di intraperitoneal, bukan retro. Sehingga kolon sigmoid itu mudah sekali terjadi volvulus. Kenapa? Karena ruang intraperitoneal itu kan luas ya dibanding ruang retroperitoneal. Jadi ini ibaratnya sigmoid yang muntir. Gambarnya seperti apa? Ada yang tahu? OVP ya, udah pintar kayaknya ya. Ini khas banget. Tapi kadang dijumpai, kadang tidak. Tapi ini termasuk jarang. Yang mudah terjadi volvulus itu kalau nggak sigmoid ya kolon tapersum. Karena yang intraperitoneal. Tapi kalau kolon volvulus, kolon ascendent, descendent itu hampir tidak pernah ada. Karena apa? Karena dia retro. Kalau retroperitoneal dia tempatnya, ruangannya itu lebih sempit. Sehingga untuk muntir itu nggak bisa. Kalau sigmoid, dia ruangannya sangat luas. Sehingga dia mudah untuk muntir. Ya. Ini masuk obstruksi atau paralitik? Masuk yang? Nggak usah ragu-ragu, salah nggak apa-apa. Obstruksi ya. Karena apa? Ini ada gangguan mekaniknya. Ya. Ini yang anak-anak, tadi dewasa. Ini anak-anak ya, anak-anak agak jarang sebetulnya, tapi harus tahu. Ya. Karena kalau kita menemukan kelainan abdomen pada anak-anak atau bayi baru lahir, berarti yang pertama kali kita pikirkan adalah kelainan kongenital, ya, bukan kelainan infeksi atau degeneratif. Lagi degeneratif yang namanya juga dia bayi baru lahir masuk degeneratif, ya. Nah, kalau bayi lahir, tadinya kan bayi paru-parunya masih cairan, terus juga terisi, istilahnya belum terisi udara. Ketika bayi nangis itu juga masuk ke paru-paru, juga masuk ke gastrointestinal, ya. Jadi ini udara itu akan berlanjut mengisi gaster sama usus. Gitu. Ya. Maksimal 24 jam sejak bayi lahir, udara itu sudah mengisi sampai ke rektum. Ya, jadi jam kelahiran penting. Karena kalau sudah 24 jam kok udah belum sampai ke situ, berarti ada kelainan apa ya? Berarti sumbatan. Ya. Nah, ini normal ini khas normal foto abdomen bayi baru lahir. Ini banyak seperti ini. Ini apa organnya? Nah, ya hepar itu kan apa? Hepar itu tidak terisi udara, ya. Dia organ yang solid. Kalau usus terisi udara, maka dia gambarannya adalah lusen. Ini apa Mbak? Ada slide? Ya, kalau bayi jangan pasang GT. Kenapa masuk kita ya, jadi kalau bayi itu kalau ada gangguan muntah itu biasanya kita tanya OGT, tanya ke mulut. Nah, kita mau ngecek udah benar belum nih sampai gaster bisa dipoto. Karena kalau bayi satu kan biasanya nangis ya. Mau periksa, pasiennya nangis terus, kasihan toh. Jadi memang susah ya
meriksa anak-anak karena pasti dia nangis, apalagi anaknya bayi, dia dibuka perutnya dikit aja langsung dingin ya. Nah, kita bisa memanfaatkan foto ronsen seperti ini. Oh, ternyata betul letak ujungnya betul di gaster ya. Ada yang lihat pipa ini putih kayak selang? Ya, kira-kira apa Mas? Salah enggak apa-apa. Kadang bayi itu juga dipasang alat gini ya. Jadi sekali lagi foto perut itu juga bisa untuk melihat device. Ya, device di perut bayi. Nah, besok nek pas belajar blok neonatus ya, belum kan ya? Nah, ini namanya umbilical catheter. Jadi bayi itu kan yang susah diinfus, bayi itu kan baru lahir tuh nek dia dehidrasi, kita kan susah pasang infusnya, dicari venanya nggak ada. Kenapa? Masih bisa. Kita mengakses vena umbilical ya. Jadi umbilikalnya bayi dipasang tulang gini. Jadi masuknya makanan lewat umbilikal. Ya. Jadi device ini bukan di intra abdomen, tapi di dinding perutnya, di mana apa namanya nih umbilikalnya bayi. Ya. Nah, ini normalnya seperti ini. Ya, normal memang perut bayi itu lebih besar dibanding toraknya. Tapi seperti ini bukan distensi ya. Karena pernapasan bayi itu kan torakoabdominal. Ya, semua bayi baru lahir pasti perutnya lebih besar dibanding toraknya, benar ya? Nah, ini beda dengan ini nggak Mbak? Beda? Sangat beda ya. Bukan beda slide-nya ya, beda gambarnya ya. Lihat nih, ini kan heparnya kelihatan. Yang ini kelihatan nggak? Salah. Yang ini? Ya, hampir nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia tertutupi oleh usus yang dilatasi. Lihat nih, ususnya kecil-kecil loh. Yang tadi saya katakan mosaik. Bedakan dengan ini, besar loh. Nah, ini berarti ileus, Mbak. Ya, jadi bayi pun bisa ileus, kasihan ya. Nah, kita nggak boleh langsung mengatakan apa istilahnya perutnya besar ya. Memang kita harus foto dulu. Kalau ada kecurigaan secara klinis kok perutnya kok membesar ya, terus mungkin pasiennya bayinya muntah, diperiksa kok perutnya kembung ya, baru kita foto ya. Nah, obstruksi pada neonatus atau anak itu ada dua klasifikasinya, yaitu esofagus atau GIT. Kalau esofagus itu paling sering adalah atresia. Atresia itu gampangannya adalah buntu atau tidak terbentuk ya. Bayangkan aja kalau esofagusnya buntu, padahal bayi itu kan butuh minum ya. Jadi kalau besok masuk blok neonatus kok ada bayi ketika diminumi kok muntah ataupun mudah tersedak ya kita harus hati-hati ya. Ada kemungkinan ke atresia esofagus. Kalau kelainannya di GIT kita bagi dua, letak tinggi dan letak rendah. Letak tinggi itu berarti apa? Contohnya adalah HPS, hypertrophic pyloric stenosis. Jadi stenosis dari pylorus. Pylorus itu kan bagian dari lambung ya. Kalau artinya neatresia itu kan buntu total. Kalau stenosis dia menyempit sebagian. Jadi stenosis itu menyempit ya. Jadi hypertrophic pyloric stenosis. Terus yang lainnya adalah atresia atau stenosis duodenum. Jadi bayi itu pun bisa stenosis. Kenapa? Ini kelainan kongenital ya. Jadi kelainannya sejak saat organogenesis ya. Terus atau juga atresia yeyunum. Jadi yeyunumnya itu tidak terbentuk ya bisa. Nah, yang letak rendah ini ada dua. Obstruksi GIT pada neonatus yang letak rendah itu ada dua ya. Bisa ditambahkan nanti kalau nggak Hirschsprung, nama lainnya Hirschsprung itu megakolon. Kalau nggak Hirschsprung atresia ani ya. Atresia ani itu artinya pasiennya bayinya itu nggak punya anus. Jadi atresia kan buntu. Jadi tidak ada anusnya. Jadi ketika adik-adik periksa dipasang. Kalau bayi baru lahir kan diperiksa semuanya ya.
Ternyata dicek kok ada anusnya, ya bisa jadi berarti itu kelainan kongnital, masuknya ileus otak rendah. Ya, kenapa kok ileus ya? Karena pasti udaranya kan akan dilatasi ya, khususnya dilatasi. Ya, feses tidak bisa keluar. Kenapa ya nggak ada anusnya? Karena dia atresia ani. Nah, ini atresia esophagus ya. Sangat jarang ya Mbak, dari 3.000 sampai 4.500 hanya ditemukan satu bayi yang atresia esophagus. Ya. Dan ini biasanya adanya di rumah sakit tipe A, rumah sakit yang sudah rujukan, kayak Sarjito gitu ya. Kalau kayak di PKU Gamping jarang, karena biasanya begitu ada langsung dirujuk. Ya, ya istilahnya kalau klinisnya ya karena esofagusnya tidak terbentuk ya pasti ketika dia dikasih minum pasti dia akan muntah atau mungkin malah hipersalivasi atau mungkin dia tersedak. Jadi kalau ada bayi kok diberi ASI kok keselak terus tuh kasihan ya. Kita harus warning dengan atresia esofagus. Nah, atresia esophagus itu kadang diikuti dengan fistol. Tahu artinya fistula nggak? Saluran, terowongan, ya boleh. Ya dia bisa saluran atau terowongan yang sifatnya patologis. Menghubungkan antara esophagus dengan trakea. Ya, harusnya tidak terbentuk, tapi bisa terbentuk pada kasus atresia. Jadi gampangannya, karena esofagusnya buntu, padahal kan bayi juga memproduksi saliva ya, lama-lama dia bisa bikin terowongan sendiri kemana, ke trakea. Kenapa kok ke trakea? Karena trakea itu adalah lumen terdekat dengan esofagus. Jadi esofagus kalau kalian lihat itu kan di belakangnya trakea, belakang sebelah kirinya trakea. Jadi jaraknya dekat sekali. Makanya sering sekali atresia esofagus diikuti dengan fistol ke trakea. Bayangkan aja, udah bayinya mudah tersedak, terus dia minumnya nggak bisa. Kadang kalau minum itu malah masuk ke paru-paru. Kenapa? Karena ada fistolnya, masuk ke trakea, ya kasihan ya. Tapi tidak semua atresia esofagus diikuti dengan fistol. Ya. Nih, ini gambar foto ronsen yang menunjukkan kemungkinan atresia. Tadi sudah saya sampaikan, kalau bayi baru lahir sejak 24 jam, sejak bayi lahir, udara itu sudah harus mengisi sampai rektum. Ini ada udaranya nggak? Nggak ada, ini polosan ya. Kita cross check dengan ini, OGT. Ketika OGT dimasukkan, ternyata mentok di sini. Ya, harusnya kan OGT di gaster kayak tadi ya. Ini ternyata mentok sini. Ya, kalau dari gambar seperti ini ya kita mencurigai, baru dicurigai. Apakah kemungkinannya atresia esofagus? Kenapa? Karena OGT-nya mentok di sini. Nah, kita perlu pemeriksaan tambahan. Ya, namanya apa? Esofagografi. Nah, ini namanya foto babygram ya. Foto babygram itu adalah foto untuk melihat perut bayi dan torak bayi dalam satu tampilan. Ya kenapa? Bayi itu kan kecil ya, paling nggak panjangnya 47 sampai 53 cm. Ya. Ketika kalian foto pakai film itu cukup ya, ngirit ya Mbak. Ya, bayi itu ngirit. Jadi dia cuma butuh satu print out aja. Nah, orang dewasa enggak. Orang dewasa tuh foto tuh sendiri-sendiri. Toraknya sendiri, abdomennya sendiri, kakinya sendiri. Ya, bayi itu ngirit ya. Dapat satu, udah dapat torak sama abdomen, bonus ya. Nah, ini ada kelainan enggak? Tinggal dibaca judulnya ya, gampang ya. Kelainannya gede, ini atresia esofagus, berarti kelainan ya. Lihat nih, udaranya enggak ada. Ya, berarti ini hampir kemungkinannya atresia. Tapi dari foto polos kita tidak bisa menentukan atresia, hanya mencurigai. Penegakannya dengan apa? Dengan esofagografi. Ini esofagografi lateral kanan, yang ini lateral kiri. Yang lateral kanan, bayinya diminumkan kontras, tapi yang water soluble. Harusnya kontras ini mengisi sampai gaster, bener nggak? Ya ternyata dia ketahan sampai sini aja. Terus yang di sini juga sama, kita konfirmasi kalau yang lateral kiri sama. Dan harusnya esofagus itu nggak selebar ini mbak. Ini esofagusnya lebar banget nih. Kenapa ya? Karena bawahnya buntu, otomatis atasnya akan kompensasinya lebar. Ya, jadi ini tegak kalau ini adalah atresia esofagus. Kasihan ya, berarti bayinya nggak akan pernah bisa mengalirkan makanan sampai ke gaster. Ya. Nah, ini contoh yang ada fistolnya. Jadi ini gambaran di pesawat fluoroskopi. Jadi yang tadinya putih jadi hitam gambarannya. Lihat ya, ketika kontras dimasukkan, dia mengisi cabang-cabang bronkus. Ini bronkus ya ini.
Kelihatan kan bedanya? Otomatis pasti pasiennya tersedak. Ya, kalau seperti ini ya berarti dia prognosisnya lebih jelek dibanding yang tidak ada fistula. Lanjut, masih kuat? Nggak terlalu banyak kok. Ya, foto ronsen itu radiologi itu belajarnya hitam putih, ya. Hypertrophic pyloric stenosis ini juga jarang. Dari 1000 kelahiran cuma ada 2-5. Ya, klinisnya apa? Muntah, ya. Muntah. Terus gambaran khasnya nih, ini monobubble. Jadi ada udara jumlahnya 1. Harusnya kan udara itu kan banyak ya di perut ya, tapi ini jumlahnya cuma 1. Maka pakai istilah monobubble. Penegakan diagnosisnya dengan OMD. OMD nama lainnya adalah barium mil. Nanti akan kita temukan gambaran string sign, ya. Di radiologi banyak sign-signnya ya. Belajar kita yang mudah-mudah aja, yang sesuai kompetensi ya. Ini string sign itu berarti gambarannya kayak tali, ya. Nah ini contohnya gini. Coba bayangkan sama yang foto perut abdomen tadi yang kecil-kecil mosaik, beda banget kan? Ini yang beda adalah apa? Ini gaster. Ya, jadi adik-adik harus bisa membayangkan, ya, karena ini kan imaging, ya. Tapi membayangkannya ada batasannya, harus sesuai anatomi, ya. Jadi kalau radiologi memang kita harus banyak imaging, membayangkan, ya. Ini yang lebar adalah gasternya. Harusnya gaster itu kan nggak selebar ini, Mbak. Ya, dia lebar kenapa? Karena bagian pilorus dari sini. Pilorusnya tuh menyempit atau stenosis, sehingga kompensasinya bagian gaster atasnya akan lebar. Gambarannya apa? Monobubble. Lihat nih, ini OGT-nya bisa masuk gaster nggak? Bisa, berarti ini bukan atresia esophagus, karena OGT-nya tembus esophagus, berarti bukan atresia esophagus. Nah, kita konfirmasi dengan pemeriksaannya namanya OMD atau barium mil. Gasternya gede banget, lihat nih. Ini kan kayak pipa kecil ya, kayak tali. Ini yang namanya string sign. Kenapa? Bagian ini yang tak tunjuk ini ya, ini adalah pilorus. Pilorusnya itu adalah hipertrofi, jadi dia menebal, gampangannya menebal, sehingga lumennya menjadi sempit, ya. Ini menyempit toh. Ya, ini bulbus duodenum, ini duodenum pas 2. Ini yang namanya string sign, gambarnya kayak tali. Lanjut ya, obstruksi duodenum. Obstruksi duodenum itu ada 2, dia atresia atau dia stenosis. Kalau atresia itu berarti dia buntu total. Kalau stenosis dia hanya menyempit sebagian. Otomatis secara prognosis akan lebih jelek yang atresia, ya, dibanding yang stenosis. Ini sama ya, jadi jarang, dari 5.000 sampai 10.000 hanya ditemukan 1 kelainan yang duodenum, ya. Klinisnya muntah, pasiennya muntah. Jadi kalau ada ketemu bayi muntah itu ya memang harus ini ya, bismillah ya, semoga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau berlanjut sampai sebulan, 2 bulan ya memang harus segera dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, kalau tadi kita belajar monobubble, ini adalah gambarnya double. Jadi ada udara jumlahnya 2, ya, double. Nah ini kelainannya apa? Ini ada. Nah ini kembali ya, kita harus membayangkan. Ini yang dilatasi apa? Ini gaster sama bulbus duodenum. Jadi ini yang dikatakan double bubble itu udara di gaster dilatasi, udara di bulbus duodenum dilatasi. Itu double. Kalau tadi kan mono kan cuma gasternya aja. Kalau ini 2. Ini contoh foto yang lain ya, pasien yang lain ya. Gasternya gede banget nih Mbak, sampai hampir kena pelvis ya. Bayangkan aja, ini gasternya bayi loh. Gasternya bayi dilatasi sampai ke mendekati pelvis. Pasti kan pasiennya kembung sekali. Nah, dari foto polos tanpa kontras kita belum bisa menegakkan atresia duodenum. Perlu pemeriksaan lanjutan atau serialnya, yaitu namanya apa? OMD. Pasien diminumin cairan, lalu yang ini pasiennya agak diberdirikan, dipegangi ya. Lihat nih, cairannya yang putih ini kontras, ini kan tidak bisa ngalir ke bawah nih. Harusnya kan dia ngalir ke usus halus. Tapi ini ada putih-putih yang nerus nggak ada. Berarti ini adalah buntu total. Beda dengan ini, kalau ini adalah stenosis, berarti dia hanya menyempit sebagian. Ini bagian duodenum, lihat nih, bercak-bercak putih kontrasnya yang bisa lolos masih ada di distal sumbatan. Berarti ini adalah stenosis. Ya. Jadi masih ada bercak-bercak udara dan
kontras yang bisa lolos di distal dari obstruksi. Nah, ada juga namanya obstruksi jejunum. Ini lebih jarang lagi ya ditemukan ya. Nah, kalau obstruksi jejunum gambarannya triple bubble. Jadi ada 3 udara. Gaster, lalu usus halus kayak duodenum, lalu jejunum. Jadi dia lebar sekali ya. Lanjut ada namanya hisprum ya. Hisprum itu gampangnya gini, di kolon itu kan banyak sel-sel persarafan, normalnya seperti itu. Tetapi ketika tidak ditemukan sel-sel ganglion pada kolon, itu berarti namanya hisprum. Ya. Buat apa sih sel sarafnya? Untuk kontraksi sama untuk relaksasi. Ya, lokasi tersering ditemukannya hisprum adalah rektum dan kolon. Ya. Tulisnya apa? Kalau kalian ketemu bayi baru lahir, dicek feses keluar pertama kali pada bayi itu sudah keluar atau belum? Atau istilahnya namanya mekonium. Ya. Mungkin kalau yang di rumah punya klinik, kadang ada klinik bayi ibu anak, ada yang punya di sini mungkin? Mungkin yang ada orang tuanya mungkin kadang so ada ya, biasanya gitu ya. Jadi klinik ibu anak itu bisa so ada lahiran di rumah loh. Bisa dicek bayinya udah keluar fesesnya belum. Feses keluar pertama kali pada bayi namanya mekonium, warnanya kehitaman ya. Nah, hati-hati kalau ada keterlambatan pengeluaran mekonium pada bayi, kita harus mencurigai hisprum. Ya. Ini masuk ke obstruksi letak rendah. Gampangannya karena ususnya tidak bisa kontraksi, tidak bisa relaksasi, otomatis fesesnya tertahan di situ sehingga menyebabkan ileus ya. Saya ingatkan kembali untuk ileus letak rendah itu tadi hisprum sama atresia ani ya, kemungkinannya itu. Penegakannya dengan apa? Dengan CIL, yaitu dengan melihat rasio dari diameter rektum dengan sigmoid. Normalnya sigmoid itu lebih lebar dibanding rektum, normalnya. Tapi pada kondisi di mana diameter rektum kok lebih lebar dibanding sigmoid, itu berarti kemungkinannya adalah hisprum. Nah ini ya, lihat nih, ini ada yang kelainan nggak foto ini? Ini ileus ya. Oh GT bisa masuk, berarti bukan atresia. Lagian yang atresia esophagus nggak bakal ada udara di sini, Mbak. Kalau atresia esophagus pasti perutnya sepi, tidak ada udaranya. Ya. Tapi kalau sudah ada udara di sini, berarti bukan atresia esophagus lagi. Ya. Ini ileus letak rendah. Lalu kita lakukan pemeriksaan CIL. CIL itu berarti bayi dipasang kateter, lalu kita masukkan kontras. Ini adalah R2 rectum, SC itu sigmoid. Lihat nih, diameter sigmoid lebih lebar dibanding rektum. Normalnya kan rektum lebih lebar. Nah, berarti ini yang menyebabkan rasionya kan menjadi kurang dari 1. Nah, sebetulnya yang dikatakan yang tidak ada sel-sel ganglion itu yang dikasih tanda panah ini. Jadi dia ini tidak bisa kontraksi, tidak bisa lebar, menyempit terus. Otomatis kalau bagian bawahnya menyempit, kompensasinya bagian proksimalnya akan melebar. Ya. Jadi sebetulnya yang dikatakan hisprum itu, kalau kita kenal kan namanya hisprum, namanya adalah megakolon. Ya. Berarti kolonnya ukurannya mega atau lebar. Kalau di sini kan yang mega kan yang sigmoid ya. Ya, sebetulnya yang kolonnya ukurannya lebar itu malah ada ganglionnya. Jadi sebetulnya salah kaprah. Yang tidak ada ganglionnya adalah yang ini, yang kecil. Jadi yang kecil ini mengakibatkan kompensasi dari sigmoid karena bawahnya menyempit, otomatis atasnya kompensasinya akan melebar. Jelas ya? Ini contoh invaginasi. Invaginasi itu gampangannya usus bagian proksimal atau bagian atas masuk ke usus bagian bawahnya. Otomatis ada gesekan sehingga menyebabkan ada darahnya. Jadi kalau adik-adik ketemu besok pas neonatus ada bayi kok dia apa Mbak? BAB lendir darah. Kemungkinannya 2, itu desentri atau itu invaginasi ya. Ya semoga cuma desentri biasa. Desentri biasa kan diobati bisa. Kalau invaginasi maka kemungkinan besar harus dilakukan operasi ya. Nah di sini CIL atau kolon ileum itu dia berfungsi sebagai 2, perannya 2. Bisa untuk penegakan diagnosis dan bisa juga untuk terapi. CIL yang berperan sebagai penegakan diagnosis ya, kita memasukkan kontras masuk ke rektum, kolon, lihat nih. Kolon descendent transversum, lihat nih. Sampai sini berhenti, Mbak. Harusnya kontrasnya ini berlanjut mengisi kolon ascendent, betul nggak? Ternyata di sini mandek di sini. Ada filling defect. Inilah namanya usus bagian kolon ascendent masuk ke transversum.
Nah, ini CIL sebagai peran untuk penegakan diagnosis. Tapi ternyata CIL itu juga bisa sebagai terapi. Itu digunakan pada atau diterapkan pada invaginasi yang masih onsetnya kurang dari 6 jam. Kenapa? Kalau kurang dari 6 jam itu diharapkan ususnya belum nekrosis. Ya. Jadi harapannya dengan kita memberikan volume masuk ke kolon descendent transversum itu dia akan mendorong yang masuk ini kembali ke kolon ascendent. Itu adalah peran CIL sebagai terapi. Hanya saja kita kan susah ya mendapat informasi dari pasiennya, kadang dari ibu pasiennya misalnya ya. Invaginasinya itu sudah berapa lama? Diarinya itu sudah berapa lama? Kan kadang nggak bisa jadi patokan pasti ya. Ya, jadi makanya harus dievaluasi klinisnya ya. Kalau memang pasiennya sudah jelek ya lebih baik dioperasi ya. Nah, ini contoh gambar asites ya. Tadi saya sampaikan kalau cairan gambarannya apa di foto ronsen? Putih ya, opak. Nah, lihat nih, kalau asitesnya banyak, gambarannya akan jelas seperti ini. Gaster itu kan harusnya di sini ya. Gaster itu bisa kemampul di sini, bagian tengah. Jadi mengapung ya, mengapung di bagian tengah. Berarti ibaratnya kalian itu ada di dalam suatu ruangan, banyak cairannya, maka struktur yang ada udaranya akan mengapung, gitu ya. Dan ini kan gambarnya putih sekali ya. Ini asites. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, yang namanya pneumoperitoneum. Ini LLD, left lateral decubitus. Lihat nih, ada udara di sini. Harusnya ini kan hepar, Mbak. Tapi kalau bisa ada udara di sini, ini adalah pneumoperitoneum. Ini bukan foto bayi yang ini ya, ini foto orang dewasa. Kita minta setengah duduk. Lihat nih, ada udara dua di sini. Bisa membayangkan? Ini seperti bulan sabit, betul nggak? Bulan sabit kanan dan kiri. Ya, ini diafragma. Nah, ini kan pasiennya setengah duduk. Kalau setengah duduk, udara otomatis akan berada di tempat yang tertinggi di kagum abdomen. Karena di antara kagum toraks sama kagum abdomen ada pembatasnya, itu diafragma. Maka kalau ada udara bebas, dia akan mentok di sini, ya. Dan ini kan udaranya lusen sekali, hitam banget, tapi dia di luar lumen usus. Ini namanya pneumoperitoneum, ya. Nah, ini contoh gambar appendikogram nih. Pasien diminta minum kontras, lalu kita foto 6-8. Lihat nih, ini adalah contoh yang normal. Ini kenapa? Mulus gambarannya. Ya. Beda kan sama ini? Beda enggak? Ini kan ada kayak irregularnya atau nggak mulus ya, gampangnya nggak mulus. Ini yang masuknya ke appendicitis. Ya, jadi pasien-pasien yang tidak terlihat appendiknya saat pemeriksaan USG bisa dilakukan pemeriksaan appendikografi. Ya. Harusnya kayak gini, ini mulus. Karena normalnya appendik pun akan terisi kontras kalau tidak ada peradangan. Ya. Ini apa? Normal tidak? Pertamanya normal tidak dulu. Hah? Nggak normal. Kalau nggak normal namanya apa, Mbak? Nggak usah ragu-ragu. Salah nggak apa-apa. Kan belajar. Kalau kamu nanti ini bilang, nanti jadi ingat. Yang jelas ini ileus ya. Ya, ini ileus letak rendah. Ya. Ini ada yang bilang ini kelainan? Hah? Tidak. Ada yang aneh nggak di gambar ini? Heparnya nggak kelihatan. Satu yang lainnya. Sebaran udaranya rata. Ini masih rata, Mas. Nah, ada yang menonjol sekali. Apa, Mbak? Hah? Ya, 100 ya. Koin yang sini 100. Jadi ini ya, Mbak, ini. Ini kan ada putih banget nih. Ya, ini ternyata apa, Mbak? Ini batu baterai. Ya, makanya radiologi itu harus imaging ya, harus membayangkan. Masa sih ada putih-putih di sini? Kan nggak mungkin kan? Nah, jadi ternyata pasiennya itu nggak sengaja menelan batu baterai. Gitu ya. Ya,
Ya, betul 100 ya, lulus ya Mbak ya. Ya, jadi ini pasien tidak sengaja makan batu baterai. Jadi ini ya di sini kemungkinan masih di gaster. Ya, ini kan putih banget ya. Nah, tapi kalau ini bukan ya. Kalau ini pasiennya pakai kancing celana. Ini bukan karena korpal lagi, bukan. Ya, jelas ya. Kalau ini invaginasi. Ya ada apa-apa. Yang lainnya coba nih. Ini kan pelvis nih. Ada ini loh. Kalau kalian belajar ini pelvis, kira-kira ini ruangan apa di sini? Fisika, betul. Fisika apa? Fisika velea. Nah, fisika urinaria. Kedokteran harus lengkap ya. Nanti biasanya kayak pasien di sekarang kan pasien pintar-pintar ya. Pasien tuh sekarang tuh searchingnya banyak loh. Jadi besok apalagi kalian udah lebih maju kan pasiennya, pasti dia akan searchingnya banyak. Apalagi pasiennya umum ya, dia kan biasanya lebih kencang searchingnya. Dan biasanya dia pendidikannya lebih bagus ya. Jadi hati-hati, memang sekarang itu kan banyak tantangannya. Ini fisika urinaria betul. Terus ada ini. Jadi kemungkinannya apa? Batu, betul. Ya, ini batu di VU, batu buli. Ya, jadi segede gini. Kalau ini lihat nih, ini kan vertebra torakal berapa nih? Masih ada kostanya. Kalau ini udah nggak ada. Ya, paling tadi torakal 12 ya. Kalau torakal 12 kayak putih-putih gini apa? Ingat tadi ya, ada putih di abdomen. Tadi ada 5 diagnosis kemungkinannya. Apa tadi putih-putih? Asites. Terus apa tadi? Masam, kalsifikasi, batu, pembesaran organ. Ini kira-kira apa yang paling masuk akal kalau gambarnya seperti ini? Batu. Kan nggak mungkin asites kayak gini ya. Asites kan cairan. Kalau asites cairan berarti kan dia mengikuti ini. Kalau supine dia akan bleber cairannya, ya mengikuti kondisi pasiennya. Ini adalah batu. Nah, sekarang batu kira-kira di mana kalau seperti ini? Ginjal. Ya, kenapa? Kalian harus kembali belajar anatomi ya. Karena torakal 12 tumbal 1 itu tempatnya ginjal. Dan kalian harus ingat, lebih tinggi mana ginjal kiri sama ginjal kanan? Kiri. Ya, berarti ini ginjal kiri, ini ginjal kanan. Ya, sesuai letak anatomi. Ya. Terus di foto lateral ternyata memang ada batunya. Dan ini di belakang mas, berarti ini retro, bukan batu vesica velea. Karena kadang ketinggian ginjal kanan itu sama dengan ketinggian vesica velea. Maka kita harus bisa membedakan ini batunya itu di vesica velea atau di ginjal kanan. Nah, kalau seperti ini biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan USG. Ya. Udah ada jawabannya ya nih. Nggak jadi tak tanya. Udah ada jawabannya. Ini tidak ada udaranya. Nanti ini atresia esophagus. Kalau ini ya double bubble. Ini triple atau 23, gampang ya. Cuma fotonya yang jarang nih mbak, soalnya sangat jarang kasusnya. Ini nek gambar 3 berarti 3 posisi gitu pak. Antara apa dengan apa? Ya, antara SBO sama LBO, pilih mana mas? Ya betul, udah lulus kayaknya ya. Gampang toh? Ini kan valvula coniventes, berarti ini SBO. Gampang ya. Makanya kalian harus mengidentifikasi ininya lekukannya. Kalau lekukannya valvula coniventes, berarti ini SBO. Dan ini air pentakulnya pendek-pendek. Jadi cuma 2 itu aja, akan mudah membantu kita memudahkan itu SBO atau LBO. Ya. Kalau ini, ya bukan tadi terus udah SBO berarti sekarang LBO ya, bukan ya. Besok kalau bikin soal ujian SBO semua aja, ya. Nah, ini gampangnya gini. Ini kan lekukannya gini ya. Ini sudah Austra nih, jelas ya. Berarti ini LBO. Lihat dari itu juga lihat dari ininya, airport levelnya. Ini kan panjang-panjang. Berarti ini LBO. Nah, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan?